Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran matematika. Materi hari ini kita akan melanjutkan pada dua video sebelumnya. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Silakan kalian pilih posisi senyaman mungkin sehingga bisa memahami terkait dengan materi yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pertemuan hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimana bentuk dari sistem persamaan linear 3 variabel itu? Diperhatikan. Tentang sistem persamaan linear 3 variabel ini, di sini dikatakan adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Ya, bentuk umum persamaan linear 3 variabel bisa kita perhatikan di sini ada A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Kita tahu bahwa A1, B1, C1 itu adalah koefisien. Kemudian untuk X, Y, dan Z itu adalah variabel. Dan D1 itu adalah konstan. Kemudian persamaan yang kedua A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Dan yang ketiga adalah A3X, B3Y plus C3Z sama dengan D3. Jadi dari persamaan ini kita ibaratkan untuk koefisien-koefisiennya itu, untuk koefisien pertama dari X-nya itu adalah A1, dari Y-nya itu adalah B1, dari Z-nya itu adalah C1. Kemudian persamaan yang kedua, variabel dari X-nya itu koefisiennya adalah A2, kemudian koefisien dari variabel Y-nya itu adalah B2, dan koefisien dari variabel Z-nya itu adalah C2. Jadi di sini kita simbolkan untuk koefisien. Begitupun untuk persamaan yang ketiga, koefisien dari variabel X itu adalah A3, kemudian dari variabel Y-nya adalah B3, dan dari variabel Z-nya itu adalah C3. Kemudian konstantanya D1, D2, dan D3. Kemudian kita tahu dari sistem persamaannya 2 variabel juga, begitupun untuk sistem persamaannya 3 variabel. A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, C1, C2, C3, kemudian D1, D2, D3 itu merupakan anggota himpunan bilangan real, ya. Oke, ini terkait dengan definisi ataupun bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Lebih khasnya kalau berbicara tentang 3 variabel, pasti dalam persamaannya pun mengandung 3 variabel. Atau variabel X, variabel Y, variabel Z. Jadi di sini dimisalkan variabelnya itu X, Y, dan Z, ya. Oke. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, gitu ya. Cara menyelesaikan ataupun menentukan himpunan solusi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama yaitu cara substitusi. Kemudian yang kedua adalah cara eliminasi substitusi. Jadi campuran. Jadi yang kita pakai untuk menentukan solusi atau menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear 3 variabel, kita menggunakan dua cara. Cara substitusi dan cara kedua cara eliminasi substitusi, atau kita sebut sebagai cara atau metode campuran. Bagaimana cara melakukan substitusi itu? Nah, cara melakukan substitusi, kita perhatikan di sini. Nah, untuk menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Apa maksud paling sederhana? Yaitu koefisiennya yang terkecil. Misalkan ada koefisien dari salah satu variabel, yaitu 1, berarti kita pilih itu. Itu ya. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z.
Jadi kalau misalkan X-nya itu koefisiennya 1, berarti nyatakan menjadi X sama dengan. Kemudian di ruas kanannya itu adalah variabel Y dan variabel Z. Atau Y sebagai fungsi X dan Z ini ketika misalkan koefisien dari Y-nya itu sama dengan 1. Atau Z sebagai fungsi X dan Y ini juga terjadi ketika koefisien dari variabel Z-nya itu sama dengan 1. Atau kita pilih yang paling terkecil dari segi koefisiennya. Kemudian langkah kedua, substitusikan. Jadi masukkan nilai X atau Y tadi atau Z tadi. Dan kita tadi sudah menyederhanakan menjadi X sama dengan. Ketika sudah menjadi X sama dengan, berarti yang sama dengannya itu, yang di ruas kanannya itu kita substitusikan pada persamaan yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, selesaikan SPLDP yang diperoleh pada langkah yang kedua. Jadi ini kaitannya dengan operasi aljabar. Jadi memang kalau berbicara tentang cara substitusi atau metode substitusi, kalian harus mampu menguasai terkait dengan operasi pada aljabar. Oke. Kemudian cara eliminasi substitusi atau metode campuran. Ini tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah di sistem persamaan linear dua variabel. Jadi langkah pertama kita eliminasi terlebih dahulu. Setelah selesai eliminasi, kemudian kita lanjutkan ke substitusi. Bagaimana caranya? Kita perhatikan di sini. Caranya yang pertama, eliminasi salah satu variabel. Jadi kalian bebas nanti mau memilih misalkan ingin eliminasi variabel X, atau ingin eliminasi variabel Y, atau ingin eliminasi variabel Z. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Karena kita sudah mengeliminasi salah satu variabel, misalkan kita variabel X kita eliminasi terlebih dahulu, maka yang tersisa adalah Y dan Z. Gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, selesaikan sistem persamaan linear tiga variabel yang diperoleh dari langkah 1. Ya. Kemudian langkah ketiga, substitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah-langkah 2 tadi ke dalam salah satu persamaan semula untuk mendapat nilai variabel yang lainnya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan salah satu variabel, ya kan, kemudian kita substitusikan. Oke, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Bisa kalian perhatikan. Nah, bisa ada soal di sini. Dengan metode substitusi, tentukan penyelesaian dari X plus Y min 3Z sama dengan 2. 2X plus Y plus Z sama dengan 0. Kemudian 6X min 3Y plus 5Z sama dengan 6. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Oke. Lihat untuk kunci jawabannya. Oke, bisa kalian perhatikan. Kita punya tadi 3 buah persamaan, ya, dengan 3 variabel. Yang pertama tadi X plus Y min 3Z sama dengan 2. Kemudian 2X plus Y plus Z sama dengan 0. Kemudian 6X min 3Y plus 5Z sama dengan 6. Kita perhatikan di sini, kita identifikasi dulu mana yang koefisiennya itu 1. Kita perhatikan di persamaan 1, yang koefisiennya 1 itu adalah variabel X dan Y. Kemudian di persamaan 2, yang koefisiennya 1 itu adalah variabel Y. Sedangkan kalau di persamaan yang ketiga, koefisiennya itu tidak ada yang sama dengan 1. Sehingga kita bisa memilih antara persamaan 1 atau persamaan 2 yang akan kita rubah menjadi X sama dengan, atau misalkan dirubah menjadi Y sama dengan. Nah, misal kita ambil dari persamaan 1. Karena X-nya itu adalah koefisiennya 1, kan gitu ya. Maka kita rubah menjadi X sama dengan 3Z min Y plus 2. Ya, yang kalian tahu dengan konsep pindah ruas.
atau yang sebetulnya adalah konsep cancel kanan ataupun cancel kiri. Berarti ini kita pindahkan. Plus Y ada di ruas kiri, pindah ke ruas kanan jadi min Y. Kemudian ini min 3Z nih, ada di ruas kiri, berarti kan pindah ke ruas kanan menjadi positif. Kalau 2, karena sudah ada di ruas kanan, tidak dipindahkan lagi. Dan 2-nya itu sudah positif, tetap positif. Sehingga didapatkan X-nya itu sama dengan 3Z min Y plus 2. Itu ya. Oke, itu langkah pertama. Kemudian, nah persamaan yang tadi, yang sudah kita sederhanakan menjadi X sama dengan tadi, kita substitusikan. Baik itu ke persamaan 2 ataupun ke persamaan yang ketiga. Kita substitusikan. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan yang kedua, berarti X yang di sini, kita ganti dengan 3Z min Y plus 2. Makanya berubah menjadi 2 dikali 3Z min Y plus 2. Ya, ditambah Y ditambah Z sama dengan 0. Itu ya. Kemudian kita distributifkan, kita kalikan kan 2 kali 3Z, 2 kali negatif Y, kemudian 2 kali plus 2 gitu ya. Sehingga hasilnya menjadi 6Z min 2Y plus 4, kemudian plus Y plus Z sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan di sini. Karena di sini ada yang variabelnya sama, negatif 2Y tambah Y. Negatif 2Y tambah Y, negatif 1Y. Kalau satu kan tidak usah dituliskan. Kemudian 6Z ditambah Z berarti menjadi 7Z. Sehingga kita dapatkan persamaannya itu adalah 7Z min Y sama dengan negatif 4. Dari mana negatif 4? Ini nih. Yang asalnya di ruas kiri itu plus 4. Jadi yang konstanta kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, menjadi negatif 4. Kita dapat ini persamaan ketika disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Berarti X yang di sini saya ganti dengan 3Z min Y plus 2. Berarti menjadi 6 dikali 3Z min Y plus 2 min 3Y plus 5Z sama dengan 6. Kita kalikan 6 kali 3Z, 6 kali negatif Y sama 6 kali plus 2. Sehingga didapatkan 18Z min 6Y plus 12 min 3Y plus 5Z sama dengan 6. Kemudian kita sederhanakan karena ada yang variabelnya sama. 18Z ditambah 5Z. Nanti berapa hasilnya? Kemudian negatif 6Y dikurangi 3Y. Itu ya. Kemudian nanti yang plus 12 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 12 sehingga didapatkan ini. Itu ya, bisa kalian lihat di sini 18Z tambah 5Z jadi 23Z. Kemudian negatif 6Y dikurangi 3Y jadi negatif 9Y. Karena ini plus 12 pindah ke ruas kanan jadi negatif, berarti jadi 6 dikurangi 12 kan gitu. 6 kurangi 12 hasilnya adalah negatif 6. Berarti kita sudah mendapatkan persamaan dua variabel. Ya kan, sistem persamaan linear dua variabel. Ini yang 7Z min Y sama dengan negatif 4. Sama yang 23Z min 9Y sama dengan negatif 6. Gitu ya. Setelah kita mendapatkan sistem bersama linear dua variabel yang baru, sehingga diperoleh sebagai berikut. Ya. Ini yang kita dapatkan, berarti ini sistem bersama linear dua variabel yang baru. Dari hasil substitusi. Kita dapat ini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita substitusikan kembali. Misalkan menjadi. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Y dan Z. Karena kita di sini kan variabelnya Z dan Y ya. Untuk sistem bersamanya dua variabel yang baru. Kita substitusikan kembali. Gitu ya. Lihat di sini.
Dari persamaan tadi diperoleh Y sama dengan 7Z plus 4. Jadi kita substitusikan kembali. Ya, dari mana dapat Y sama dengan 7Z plus 4? Ini didapatkan tadi dari persamaan yang 5. Itu 7Z kan gitu ya. Y min 7Z kan gitu sama dengan 4 gitu ya. Jadi kita sederhanakan menjadi Y sama dengan. Sekali lagi, kita sederhanakan menjadi Y sama dengan. Karena ini dengan cara substitusi. Setelah kita dapat Y itu, berarti Y sama dengan 7Z plus 4, kita substitusikan. Jadi substitusikan yang nilai 7Z plus 4 ini ke persamaan 6. Tadi persamaan 6 itu adalah 23Z min 9Y sama dengan negatif 6 kan gitu. Tapi Y-nya kita ganti dengan 7Z plus 4. Sehingga menjadi 23Z dikurangi 9 kali 7Z 63Z ya. Kemudian negatif 9 kali plus 4 hasilnya negatif 36. Sama dengan negatif 6. Itu ya. Ini 23Z min 63Z. Ya kan. Hasilnya jadi negatif 40Z. Kemudian ini yang negatif 36 kan pindah ke ruas kanan jadi negatif 6 plus 36. Sehingga didapatkan 30. Nah, untuk mencari nilai Z berarti nanti 30 dibagi negatif 40. Kita sederhanakan menjadi negatif 3/4. Pak, kan awalnya negatif 40-nya, negatifnya ada di penyebut gitu ya. Tapi kalau di sini tiba-tiba ada di depan, diperbolehkan. Jadi diperbolehkan karena hasilnya juga tetap negatif. 30 per negatif 40 sebetulnya sama saja dengan negatif 30/40. Ya, jadi negatifnya pindah ke depan. Karena 30/40 bisa kita sederhanakan menjadi 3/4. Sehingga didapatkan negatif 3/4. Setelah dapat Z ini, negatif 3/4, nilai Z ini kita substitusikan. Berarti substitusikan ke sini. Ya kan, untuk mencari nilai Y. Jadi substitusikan ke Y sama dengan 7Z plus 4. Ya. Berarti Z-nya saya ganti dengan negatif 3/4. Sehingga menjadi 7 dikali negatif 3/4 plus 4. Kita kalikan 7 kali negatif 3/4 hasilnya adalah negatif 21/4. Ya kan? Wah, kok ini jadi 16/4 supaya penyebutnya sama. Karena sama-sama perempat, ya kan? Ya kan? Berarti yang 4 di atas ini kita rubah menjadi 16/4. Karena kita tahu 16 bagi 4 kan hasilnya 4 ya. Jadi yang 4 ini kita rubah menjadi bentuk pecahan menjadi 16/4. Karena biar penyebutnya sama dengan negatif 21/4. Karena kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja yang di atasnya. Sehingga negatif 21 ditambah 16 hasilnya negatif 5/4. Karena tadi penyebutnya sudah sama. Sehingga kita dapatkan Y-nya itu sama dengan negatif 5/4. Setelah kita dapat Z, setelah kita dapat Y, langkah terakhir kita cari nilai X. Berarti untuk nilai X, kita substitusikan mau ke persamaan yang mana, kan gitu. Silakan. Misalkan dimasukkan ke persamaan 4. Yang tadi kita rubah menjadi X sama dengan, kan gitu ya. Berarti kita masukkan di sini. Y-nya ganti dengan negatif 5/4. Z-nya ganti dengan negatif 3/4. Sehingga didapat ini X sama dengan 3 kali negatif 3/4. Ya kan? Dikurangi negatif 5/4 plus 2. Karena tadi di awal kita tahu rumus X-nya itu adalah 3Z kan gitu min Y plus 2. Ya, ini yang tadi di awal. Jadi tinggal kita ganti saja nilai Z dan nilai Y. Kita kalikan 3 kali negatif 3/4 hasilnya negatif 9/4. Karena ini negatif kali negatif jadi positif. Ditambah 5/4. Kenapa ini jadi 8/4? Karena di atasnya kan 2 ya. Supaya penyebutnya sama dengan yang lain, per 4/4, kita rubah menjadi 8/4. Karena kita tahu 8 bagi 4 hasilnya 2 ya. Sehingga 2 ini bisa kita rubah menjadi 8/4.
Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Negatif 9 tambah 5, hasilnya negatif 4. Negatif 4 tambah 8, hasilnya 4. Sehingga didapat 4/4, kan gitu. 4/4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan 1. Jadi, penyelesaian dari sistem bersama linear 3 variabel tersebut adalah ini. X sama dengan 1, Y sama dengan 3/4, dan Z-nya itu sama dengan negatif 5/4. Ini kalau kita lakukan dengan metode substitusi. Oke, itu ya. Silahkan kalian perhatikan terkait dengan langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan